Bismillahirrahmanirrahim. Suratu Yasin Makkiyah, tentu surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulahu, maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tesih teng Mekah. Au illa qaulahu kecuali dewe Allah taala wa idza qira lahum anfiqu ala ayat niku. Au madaniyatun, terus sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah, isnatani iku loro wa samanun lan 80 pane ayatan. Surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allah a'lamu bimuradi bi. Allah a'lamu dat sing pirsa bimuradi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimewa yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala Yasin Habibullah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat itu hati-hati sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradi kita. Tapi meskipun demikian ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya surat Toha itu ya 16 ya Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Nggak ada kata ma anzalna alaika apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad karena tulisannya coba ya Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara mana? Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa awa a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwalul ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Nabi Allah sallallahu salamullah ala Toha Rasulillah sallallahu salamullah ala Yasin Habibillah. Jelas ya, jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir atau Bari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa dipahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Toha adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu enggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini adalah lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya soal nanti ikhtiyat saja kita ikhtiyat. Paham ya? Tapi tetap difahami. Ya, tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Bukan jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah diaji binas mi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane. Innaka saat temne sira ya Muhammad wa Muhammad lam nal mursalin setengah sangke wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Ora sekedar diutus ala siratin kowe ing atase jalur to dalan mustaqimin kang jejeg. Uti alaihi muta'alliqun ta'alluq bima Qur'an para qoblal kang sedurunge iki dak. Ayatoriqil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para nabi qoblal ka sedurunge sira. Maknane tariqil anbiya ya tauhid tegese tauhid wal huda lan petunjuk. Wa taqitu tinau kiti bil qasami lan qasam wa qiri lan liyane qasam murad dene nolak liqaul kufari marang nabi wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursalah Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal aziz kang kowe iku dadi rasul mergo untuk turunan untuk
keturunan Quran sing aziz, sing tanzilal aziz. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahimi kang welas bi khalqi lan makhluk. Utai lafat tanzil khabar mubtada khabar mubtada. Ya karena Imam Suyuti baca tanzil sehingga dia nerkepnya mubtada. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya sampai berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu gak usah bingung iki kok. Jadi khabar padahal macane tanzila. Utawa bingung mergo ora paham pilihane loro. Ya, jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khobar, paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khobar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlak atau nyimpan kata amdahu. Ayil Quran itu kese Quran. Bi khobar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya? Quran itu tentu Quran. Quran tujuannya dihitung diro supaya ngekei peringatan sira bil Quran kauman ing kaum muta'alikun bitanzil. Ma'ung diro kang ora dikei peringatan sapa abaung bapak wong akeh elam ning baru. Iki ora dikei peringatan sapa akeh fi zamanin fatra ing dalem. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka. Takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan udah harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak kena alim, ojo sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok begini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23, saya itu nggak pernah ngitung sengaja, tapi dalam malam 23 kita insya Allah nginjak juz berapa? 23. Ini insya Allah barokah sekali. Tapi rasa harap-harap lah itu biasa wae. Orang kelas itu, ben sing tok lah itu ben wali-wali wae, kene untuk cipratane wis cukup. Leung terawih arang-arang aja. Iya kalau kita mintanya dianggap minta, kalau dianggap lama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa dua? Tidak jauh saja. Lama. Jatah kamu untuk adab, jalur Lailatul Qadar itu lama. Mestinya jalurmu orang untuk adab itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa enggak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama enggak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Enggak hujan batu sudah bagus. Kok sampai ulama itu macam-macam. Ya lah rai-rai ini ki pantas setok Lailatul Qadar butuh adab aja. Ayo. Orang tuh adab itu bagus. Ya jadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu akhidna. La tu akhidna maknane njuk Lailatul Qadar kok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu akhirna. Iku supaya gak disiksa innasina waktu kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waktu sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah. Sudah jelas salah berkali-kali lah. Kowe wong diisir. Ora Lailatul Qadar gak diisir. Tapi ya oleh orang pangeran apian, pangeran kan, tapi misal pangeran ora aku, luwe apian di bang aku, jadi soalnya disakno permintaan, tapi gak dikabulno. Mau disakno, tapi ora usah. Disakno itu iman jalin dan goblok dia menang, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu disepuro pangeran. Sing bener donga wong tarawih-tarawih itu, ning Tuban ning Jogja bener kok. Apa innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita ndonga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ora sarapku iki kita ora ngajar nomor ya Allah innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kendhat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro pun jenengan sepuro. Iku bagus. Kalau lailatul qadar kene untuk srengenge. Terus delok angin. Angger daerah gunung itu banter terusan. Gue wong tahu diri, maksud kula dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu
tahu diri. Misalnya suwe bersedekah, puasa bersolat 1000 rakaat, terus utang mesti sahur. Sampai togo-togo sing mbok dolimi jalui sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong ora berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ya biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab iki. Wis ngene iki luar biasa, no? Luar biasa. Gua nangan tuh kula. Mesti ngene iki keadaan seperti ini terus. Soale dongane wa Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan dawuh Mbah Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya fasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut itu, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer, takutlah kamu dari api. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita ada pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama. Oh, cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang mencintai saya dan masuk surga itu sama. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk. Nah, jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, hak kenapa di swarga? Terus di luar swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir jalan kan anak keren nih. Keren artinya saya pernah mengkampanyekan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah. Saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampai kabeh. Pernah mulan, pernah sowan. Ya saya tiap bulan sowan jenengan, gak sopan tapi. Mulane kira sambal sowan rono malah gak luan. Kadang santri yo pido, wis diulang cek sowan. Orang tuh kiai kalau sudah di rumah tuh milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagak keluargane kok kangen. Gue mikir bocah ora kagak. Di sana itu saya ulang lagi. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bahmun baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah kalau gini, ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsir, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini, adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada Arab-Arab salam sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok, ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat, alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu, pikiran itu semua kebesaran, kebenaran ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini ilallah, setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu. Hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sama mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap ngajar bilang begini,
Waditu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wala yahmaduna. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada Allah. Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu udah adil. Itu kan versi, no? Maksudnya bangun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adil ini orang versi. Paham ya? Ada yang nulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena sing tukang wayo oleh nafsir adil adalah karena lagi tidak cukup istri satu, maka ya kan ya repot. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jari sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditambah. Ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, no? Maka kata Mbak Mun itu memang sebaik. Saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang saya akan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim benar. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya sholat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dibakar hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin? Antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter gitu. Berarti ilmu lagi saktrip. Ya? Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya ada hanya itu toh. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak surumna sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Garusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najis, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya tak suruh a'ammu min ayakuna qasra sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasrul sholat hanya 4 menjadi 2. Dong. Oh ya, kakek alim udah tenan wis dokter tafsir. Enggak tak, ini sudah di. Tapi apa orang lain ngaku. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrul sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya, boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan. Lagi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasrul sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Nah misalnya begini. Dalam keadaan normal, boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu, wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong, karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridoi. Kalau nggak meridoi disalahkan syarak malah. Paham ya?
Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangiin, terus gedangnya berpangan itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk ngelangi. Jumlah terus menisan, nah itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat, itu melampaui batas. Ya. Syaratnya boleh itu ghairu baghi wala famani turro itu darurat syaratnya ghairu baghi wala tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedangnya jupuk sik. Yang matang dipangan, ketok, oleh, paham jelas ya. Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahin umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat itu umumnya ulama membayangkan qasrul sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis, satu teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatin khauf. Paham ya? Jelas? Semaju deh, malam dulu tidur, lelatul betul. Semua wis gumun bewong, bingung orang-orang. Ma'ungziro abahum elam yang daru tegese ora den kei wedi sapa ngake fi zaman fatrah ing zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu fi zaman fatrah, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu toh. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Fahum mongkote wong akeh kaum iku khafidun lali kabehane di mana sing iman parustilan bener. Ya contoh paling gampang itu ada wiyai mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu butu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirikan kufaru Mekah, napa? Padahal situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Lah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linnas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Kan ya? Jadi banyak, makanya tafsirnya enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, Mas itu kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Ora, sombong saraf no, sombong saraf. Lakot hakot teman-teman fahum, lakot hakot teman-teman nyata apa alkohol apa tidak, wajib berarti sih. Wajib mana nyata alaksari ini. Yang atas saya pakai wangkai biladan. Lakot hakot teman-teman jadi nyata apa alkohol apa tidak anane adab. Wajib berarti wajib apa adab alaksari biladan. Fahum mengkote wong akeh layu ini nara iman sopong akeh. Ilaksari dikisi udah agak wong murah iman. Zaman itu mas. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jengben kebuatan ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes nabo matahari terbit dari nabo barat. Hinala yang faunafsan imanu alam takun amanat mingkok. Inna saat temen ingsun jalan naga ingsun fi anabi. Ing dalam bulu-bulu yang mengaget agai aglalan ing belenggu. Biayu domba kameran biantu domba kameran sento di kumpul no ilaha maring anak kepala kita di anak gol lah karena saat menewin liku yajmau bisa ngumpul no bagil aliada ing tangan kalau uno maring geger maring no guru-guri itu jenis uno wong Arab nak darani kene ku uno nak darani kene ku nasar ya cari wong Arab ya kene ku uno kene ki nasar lah gulun itu tangan ditakok teng nopo nopo gulu apa ini jenis cidok jengi guri faya mengkoti tangan ilahi di kumas muatun sing kupono ilalah koni maring dagu, ini gitu jenis dagu jam udakonin, waya mustama ulahyan, kumpulnya 2 dagu atau 2 wang, nanti cuman, fahum mengkota mengakai mukmahuna iku jadi bunder sopo ngake, mana nih rofuna ngangkat mengakai usaha misirai mengakai, lastati una ora iso mampu sopo ngake khodoa eng ngendekno rukus, mana dia maksudnya wah ada udah iki tamsilun bayangan, tamsil gambar, mana pelagumun be ulama riyen. Tak contoh no ya, nak ulama di sini utok, wong di sini nak darah bun rokok di gludung.
wong kafir sampeyan diglundungno ning neraka. Iku yo pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampeyan kowe ora sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darane iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jito. Dadi ngeten. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah malane malaikat kena nyaduk terus duduk-duduk. Paham ya? Jadi mergo napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jito, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karek gludung lho, malane wong kuno nak dene ben rokok. Ki bayangno saiki sampean ra usah, gak usah mlebu maksudnya, paham? Malane pemlayu wis ra iso, wis posisi ngono, paham ya? Sampeyan rasa delok, maksudnya praktekno saiki. Orang delok. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersane iku anagum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa ngake lek imane mari iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa ngake ora ndilukno ruusau ing sira wong akeh lalu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mutamsih. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak, memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digelundung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Itu kan sama-sama benar, lihat nanti konteksnya. Wajah nalan gawe sapa ingsun mimpi aidim sanging ngarepe wong akeh sadan ing tutup, min khalfim sanging burine wong akeh sadan ing tutup, fathisin sadan wa tumiha lan dumai sin sudan fil mauti ing panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh, wa mongko te wong akeh lha sirun ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki contone itu disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman ali ing atase kufur. Nah, cara musuti kabeh iku mau tamsil dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu sorry Imam Suyuti. Tamsilun ini hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah. Dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata ya. Jadi makanya ngaji itu kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi orang ngaji dewe. Tak kata siapa? Ada rekamannya. Lah aku tak ada kata siapa Gus tak didono kitabe. Lah gue didono rekaman. Iku sampe zaman akhir wis maju. Soale sing rido kan. Enak kok Kang dadi orang alim enak. Nanti itu dadi wong alim ya rugi. Tadi nanti kan Syabul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan ibu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim kan. Cukup nah, kan nggak rugi kan? Gus Pak masuk surga kedua dan para penggemar. Terus jebule podo ae. Disang normal. Normal. Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat nangis, enggak bisa tidur nangis. Berhari-hari enggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah saya sudah berhari-hari enggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati engkau kan suatu saat dipanggil Allah, ada ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu nggak ketemu. Karena Nabi saja
Ya, hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda. Ya enggak ketemu. Terus kata Nabi, enggak begitu aturan mainnya. Almarhum aman. Nah, orang itu sesuai yang ya, jadi orang bersama orang yang dibunuh. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saya gitu. Ini bodoh kali ini ngata semua ke angker tahu tentangnya ke peringatan sih aku mengajar tapi film jadian angker tak baik dari saniyati alifan angker tak kumata sili ala nasir sudah waktu kali akan ngelakukan alif bina usaha landaran dan hamzah sing kita sil waktu furalan jawa tapi lanti kali itu kalau amlam tunggu wong rais bakat kafir buk eling no cara bu eling no tetap layu minun ragilem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungdiru mestine ngelingno sira maksudnya yan fa'u tegese manfaat iku ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itaba kemanut sapa man adzikra Al-Qur'an tegese Qur'an. Wa khasyanan uti sapa man ar-Rahman yang awase Rahman luwi padahal ora roh pengiran. Ya khofa tegese wedi sapa ing Allah toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nek luwi apa takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mereka tak tafsiri biluwi barang gaib di Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu mana apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulanya biluwi rata terjemah. Oh. Ya namanya ini wakasnya kalau di Sapa Ar-Rahman yang wasir Rahman biluwi padahal dia nerarok langsung. Ya orang saat diterjemah ya. Terjemah gitu. Barang gaib malah repot. Fabasyiru monggo ngeke cerita gembira sira iman bima firotin kelan pengemuranan wa ajrin dan ganjaran karimin ing terhormat. Orang yang seperti itu yang ikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala ajrul karim wa jannatu swarga. Inna satu ning sunnah wa nahnu ya ing sun kuno fiye urip ing sun al-mauta ing sing mati dikasih krono. Mana tubulan nulis ing sun fil mahfud ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayati. Di lauh mahfud apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan keelean li jazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharuhum lan ya tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sause wong akeh. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Lorok gak? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'ahu. Bejo wong mati kemudian juta-jutanya malok mati pisan. Maknanya dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti kok sampean ini itu bener? Gak paham jalannya lah, mau jalannya harus turun lagi. Gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan itu bisa bapak paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Jadi pokoknya anut anak ya anut. Nanti sebenarnya anak tuh jalan tak kok Pak. Kok tuh jalan di sini bapak aku ning lemari iki ono jalan. Lah tapi di sini bapak paham yo ora ya paham. Wes stop. Jelas di mana tuh rumah kodamu wa asarok. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis gawe subhanahu wa ta'ala. Mana yang gue kepengen jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran pertama nak kita bisa sholat. Gue iling-ilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahu. Kenapa pertama nak kita bisa sholat kita tidak pernah syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil. Boy orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, Pak saya sudah sholat. Karena dia tahu saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asar. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum kata Ibrahim.
supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah jika zina, gue menang, gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Robbana yuqimus sholat supaya mereka kuat sholat ya Allah. Enggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya. Kenapa? Doanya Robbana liyuqimus sholat ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu latihnya sidik-sidik. Wong anake sapa kan gitu, tapi ini kan mantu orangnya biasa. Maksudnya itu mau cerita. Kowe gelo ya monggo. Terus mutung ra ngaji yo monggo. Kowe ra ngaji, aku murid kok kowe gampang. Kowe murid guru kowe aku gak ngerti. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko kan. Oh, liane larang nyewane. Wa asarum lan bekas-bekasnya. Makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Benar yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita? Nah kalau nasi ngalahi mocong ini, nuromno mocong ini, paham? Ayo kita kitab Ustaz Ahmad, nak raruh budi larang nggak? Kalau nasi mocong raruh di sini, paling kenangan kok. Budi, tapi baru kayak nasi moca kemudian bisa ini juga ada. Misalkan kalau niru nakus mati ngorah jalan, ngorah niru. Tapi aja niru sesate, orang jadi rakaru-karuan. Jadi Imam Suyuti itu tafsirku udah bingung. Aja dirusak apa? Wa atharuhum mastun nabi ba'da. Wah kalau suaranya dilatih kalau anak-anak sampai mulai bisa sekolah, tunjukkan kalau anda senang lewat syukuran atau lewat apa. Beda harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang, karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa qul sa'anan yang saben-saben perkara. Nasobahu bi fi'lin fasih utawa nasbuhu ta nasabe lafat kulasen bi fi'lin kan fi'il fasih. Nasbuhu ta nasabe lafat kulasen bi fi'lin kan fi'il ifasiru kan nafsiri bil fi'il wa dawu ahsayna. Ahsayna kulasen ahsay. Nah berarti namanya di wa kulasen lan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kulasen lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Manane ahsayna tegese ngitung ingsun bisa. Dobat nahu tegese ngitung ingsun bisa fi imam ing dalam catatan utawa ing dalam kitab induk imam manane kitab induk mufidin kan jelas kitab penting si kitab ini jelas wa dal kitabul bayin iku Allahul mahfuz. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah Izja'ahal mursalun Iz arsalna ilaihi mutnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib lan gawe contoh sira atau gawe iktibar sira, gawe apa pelajaran sira lagu maring ahli Makkah atau lagu maring kaum sira. Masalan ing siji perbandingan, siji percontohan. Wadrib lan gawe sira lagu maring kaum Mika ya Muhammad ning kaum masalan ing siji nasihat atau siji apa siji contoh. Ai ij'al tegese gawe sira Muhammad lagu maring penduduk Mekah masalan ing siji contoh. Utai dawa masalan maf'ulun awalun dadi maf'ul sing pertama. Ashabal qaryati kowe gawe contoh ing penduduk desa maf'ulun sanin lafat ashab ku dadi maf'ul sing kedua Antioquia tegese kampung Antioquia Ifja'a ing dalem nalikane teka ha ing Qaryah uti dawuh ifja'a ila akhirih maring akhire dawuh iku badal istimal ini badal istimal badal sing mengku sangka kata kuli min ashabil qaryati saking isi ashabil qaryah. Ashabul qaryah ceritane piye dibadali izja'al mursalin. Nalikane teka ing ashabul qaryah sapa al mursalun pira-pira wong kang den tugasi. Ai Rasul Isa tegese utusan-utusane Nabi Isa. Id arsalna
nalikane nekbir ngutus ingsun ilaihim maring Korea atau ashabil Korea isnaini ing wong loro fakadzabu mongko mendustakan sapa para ashabul Korea huma ing isnaini. Jadi aku kirim utusan wong loro kemudian mereka dustakan ila akhiri kemeka marang akhire dawuh iku badalu id dadi badal id alula sing pertama. Ketika dua delegasi gak cukup dan didustakan, dibohongno fa'azzazna. Mongko ngukuhno ingsun, memperkuat ingsun bitakhfifi lan tahfif fa'azzazna wa tasdidi lan tasdid fa'azzazna. Qawaina tegese nguwatno kita al isnaini ing loro. Tak kuatno bisa lisen kelawan utusan sing ketiga. Faqalu mongko padha ngucap sapa rusul ngucape inna ilaikum mursalun. Inna sak temene kita ilaikum maring sira kabeh mursaluna den tugasna kabeh. Diutus maknane ditugas. Kalu padha ngucap sapa ashabul qaryah. Oh ini ngajine santai-santai mawon. Mergo surat paling populer. Salam meyakini Yasin sunat atau meyakini bid'ah nak rapal dadi enak. Kan bid'ah gak perlu dihafal loh. Jadi nak kowe kan meyakini napa? Sunat. Nah, meyakini sunat kudu paham. Lah nek ora paham aduk meyakini napa? Bid'ah. Dadi nek ora hafal di alasan kan bid'ah. Ya paling padha ora bener e. Sing seneng ora paham, sing bid'ahno gak hafal. Ya padha ora bener e. Qalu padha ngucap sapa ashabul qaryah. Ngucape ma antum ora ana te sira kabeh wila basyarun kecuali ya muk manusa misluna sepadane kita. Wa ma anzalar rahman. Lan ora nurono sapa Allah sing Rahman min sain saking wahyu apa wae utawa kebenaran apa wae. In antum ora ana te sira kabeh ma antum ila takdibuna kecuali goroh kabeh. Qalu padha ngucap sapa rusul. Aja salah rujuk. Rabbuna te pangeran kita ya alamu pirsa sapa Rabbuna. Utahe dawuh Rabbuna ku jare lumaku majral qasami kaya mlakune qasam. Mane fungsine padha mek qasam. Wa zida lan den tambahno patak kiduna kitibi lan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilami lan klan lam. Lam teng lamur salun iki. Nggih, sak yektine kados innal insana lafi khusrin la sing boten la nafi boten apa la pendek lafi khusrin sing lane niku. Lamur salun niku jenenge napa? La takkid napa? La takkid. Wa zidalan den tambahna apa atakidu takkid bi iklan dawuh Rabbuna ya alam. Wa bilam lan kelawan lam tengene lamur salun ning kados lafi husrin. Alama ing atase perkara qablahu kang sedurunge iki dawuh mergo li ziyadatil ingkari krana tambahe oleh ora percaya. Ora percayane wong kafir ditambahi utusan ngendikan inna ilaikum lamur salun. Inna yus taukid saat temene kita ilaikum maring sira kabeh lamur salun nek dene den tugasi kabeh. Wa ma alena lan ora ana iku dhewe kita ilal balahu kecuali penyampai al-mubinu kang jelas. At-tablighu tegese nyampekno al-bayinu kang jelas az-zahiru kang zahir bil adillati iklan berboro dalil al-wadihati kang jelas. Wa ya ta'ala dilatul wadihai ibrahul akmahi marekno wong picek wal abrosi lan wong penyakit baros judam ya penyakit sing wong terus merotoli warnanya rubah kemudian dadi merotoli wal maridi lan marekno wong loro wa ihya'il mayyiti lan kaya dene nguripno mayit. Kalu padha ngucap sapa ahlul qaryah utawa ashabul qaryah. Inna sak temene kita tato yarna iku nampa elek kita. Soale tato yarna nampa elek kita. Tasya'amna tegese dadi elek kita. Mana nasib kita ora apik bikum sebab sira kabeh. Gara-gara ana kowe dadi nasib kita ndak lebih baik. Ling kita ilmatori misale krana putus udan ana sing kita bisa babikum kan sebab sira kabeh. La illam tantahu. Lamun ora mendo sira kabeh utahe la mukosamin lam kosam. Lam sing nganggo tauti ahlil kosam dari kata wawahi la illam tantahu. Kowe nek ora leren sangka dakwah lanar juman yaktine bakal ngrajam ingsun kum ing sira kabeh bil hijarati lan watu. Terus riyen para dai iku diancam watu. Saiki paling sangune kurang dadi enteng lah. Dadi kena kecemen niku bangkune no. Riyen niku nak dakwah niku diancam
Patuh. Saiki paling kurang sangu. Ngono cek ngeluh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala yamassan nalan bakal nyentuh utawa cara kiye kuno gepok kum ing sira kabeh minasa ing kita apa azabun siksa alimun kang larakno. Dan kamu kalau terus-terusan dakwah pasti mendapatkan siksa dari kita. Ancamane kaum ngoten muklimun tegese ingkang larakno. Kalau padha jawab sapa al mursalun. Ya pokoke kan sampeyan sapal kabeh, tak anggap apal Yasin. Niki pokoke karek ngapal maknane. Mbok bar apal maknane lagi nampa kramate. Kudu iso awas tenan. Qalu padha ngucap sapa al mursalun, dawuh sapa al mursalun, ta'irukum. Utawi ngrasa elek sira kabeh, utawa nasib elek sira kabeh, utawi syukmukum, tegese nasib elek sira kabeh. Iku ma'akum ya mergo mbok gawa kowe kabeh. Kamu bernasib buruk itu karena ada penyakit yang ada pada diri kalian. Ora salahku dari rusul-rusul itu. Kowe di keburukan itu ya karena diri kalian bukan karena saya. Babe bikufrikum lan kekafiran sira kabeh. Aing dzukirtum. Utai dau ain hamzatu istifham min hamzah istifham dakhalatkan manjing apa hamzah istifham ala ing atase in asar tiati kang bosan syarat. Fi hamzatiha kang ikut wa fi hamzatiha lan iku tetep ing dalam hamzah ain at-tahqiqu wa tahqiq kados karya kita ain wa tasilan tasil wa idkhalu alifan lan ngabona alif benaha ing dalam antarane hamzah biwajh lan wajah lorone idkhal antarane tahqiq lan tasil wa bina ukhra antarane hamzah sing liya. Aing zukirtu umpama gelem den elingno sira kabeh iku tambah apik sakjane kowe iku waras nak gelem dielingno wa itum tegese den nasihati sira kabeh wa khuwiftum lan den wedekno sira kabeh wa jawab syarti utawi jawab syarat iku mahdhufun den buang tato yartum kena dielingno malah berkhayal sing macem-macem wa kafartum lan dadi kufur sira kabeh wa taiki ku mahalul istifhami panggonane istifham wal murad utawi kang den kersakno iklan iki ku atau iku melehno cara bahasa Indonesia niku menegur secara keras utaubeh bal antum balik di sira kabeh kaum musrifuna kang berlebihan sira kabeh mutajawizuna tegese ngliwati kabeh al hadda ing batas wong kabeh dianggap ngliwati batas bisirkikum sebab syirik sira kabeh nglakoni syirik ku menyekutukan Tuhan menganggap yang lain ku setingkat Tuhan itu jenis syirik wajah alan taqwa min aqsal madinati sangi ujung kota sapa rajulun wong lanang. Wa te rajul Habib An-Najjar iku jenenge Habib An-Najjar. Karena ana sapa Al Habib iku kat amanah teman-teman iman sapa Habib dirusul iklan rusul. Wa manziluhu te panggonane Habib ku bi aqsal baladi ana ujung daerah, ujung kota. Oleh tumeka yas'a hale melayu sapa rajul. Yastaddu tegese banget sapa rajul apane aduan melayune. Macane ampun aduan banget. Dadi nek aduan musuh, nek aduan melayu napa? Banter. Lama sami asmangsane krungu sapa Habib An-Najjar bitakdibil qaumi lan oleh gorono kaum ar-rusul ing propro utusan. Ketika umatnya itu mendustakan para rasul, si Habib An-Najjar tadi lari ngandani para kaume, ya qaumi he kaum ingsun. Ittabi'u anuta sira kabeh al-mursalina ing pira-pira wong sing ditugasno. Ittabi'u anuta sira kabeh takkidunil awal, tidhawu ittabi'u iku anut naukiti sewu sing awal. Ya ukuran rusul, orang yang layak mengatasnamakan utusan Allah, seorang lagi, orang yang layak merasa utusannya Allah. Iku ukurane ittabi'u man la yasalukum ajrun. Anu ta sira kabeh man ing wong la yasalu kang ora njaluk sapa man kum ing sira kabeh, ora njaluk ajrun ing imbalan. Ala risalati ing atase katugasane man. Jadi al-mursalin itu ukurannya gampang. Orang yang ketika dakwah tidak minta nopo imbalan. Terus kedua, wahum halate wong akeh muhtaduna yo untuk petunjuk. Kula ikhlas tapi goblok ya padha wae. Dadi ya ikhlas ya tidak goblok. Artinya muhtadun orang yang apa? Tercerahkan atau mendapat apa? Petunjuk. Memang ngendikan halal haram untuk panduane pangeran. Fakila moko didhawono lagu maring Habib An-Najjar, anta ala dinihim uta ana ta sira wa ala dinihim ing atase agama para rasul. Faqala moko dawuh sapa Habib An-Najjar wa mal yala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma ta apa uli kedue ingsun la a'budu ora nyembah ingsun alladzi ing zat fatara ingkang ngatur sapa ladine ingsun khalaqat sing gawe sapa ladine ingsun. Elamane ategese ora ana penghalang mujud di kedue ingsun min ibadati sange nyembah zat sing gawe ingsun. Al mawjudi kang wujud apa muktadiha apa barang sing ndorong ning gone ibadah. Lawa antum te sira kabeh kadhalika iku normale kaya mengkono-mengkono kabeh.
Wa ilaihi lan maring Allah sarasan turjauna den balekna sira kabeh badal mauti sakwise mati. Fa yujazikum mongko males sapa Allah kuming sira kabeh bi kufrikum kelawan kekafiran sira kabeh. Iki surat Yasin niku surat terkenal tapi mbah niki sing oleh ngartekno. Begini nggih kula terangno sing umum mawon. Sing umum maknane boten khusus. Khusus itu maknane boten apa? Umum. Pertama dimulai dari Yasin. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Gampangane muni wallahu napa? Alam. Karena awailu suwar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istiqmal. Berkali-kali kita kalau baca tiba napa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istiqmalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan Yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad ya, saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istiqmal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istiqmalnya kalimat, juga settingnya, juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, no? Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istiqmal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja apa? Muni wa salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, saya ulang lagi ya. Muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to ora roh detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu enggak ada maknanya, kalimat A sampai Z itu enggak tahu maknanya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya. Dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Maknanya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Lah kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to.
Ojo kok pepeh kowe males berpikir terus Yasin Allahu a'lam ora roh. Lan aku ora roh gak Yasin tok sak teruse yo ora roh. Paham? Gayamu ora roh Yasin tok. Lalu Yasin banyak Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin. Saya tak bedheki ayo. Wa qilal yawma nansakum kama nasitum liqa ayyamikum hadza artane kan ya padha ngene wallahu a'lam. Anak gue super wallahu a'lam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Juga nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga. Nah, potongan roh itu bakat, nopo? Bakat. Saya ulang lagi ya, jadi penting ya. Ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal bersalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Bariki pokoknya ngalim keren tenan. Keempat, ben sampeyan sing di pondok ke diarani murid temalim, senajan to kopi paste pokoknya mbok alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun hawazun khatoyakun. Ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun hawazun khatoyakun lamanun sa'afasun korosun tatahwada. Kowe cek hafal. Pokoknya A berapa? Pirahen? Ji. Sing tiga dukun kan abajadun terus ditulis ning haikal. Iku nak rambut keriting langsung lurus kan. Terus apa? A piro? 1 ba 2. Ayo terus no. 01 02 terus. Abaja. Gak terus nak tok berarti bro. Abajadun hawazun abajadun hawazun hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus sing hal hato ya kun nun saaf abajadun berarti bro. Papat. Abajadun 5 ya. Oh? Berarti mau piro? Tok 9 ya. Tok 9 5. Leres gitu. Kok mamang lho Mustafa mesti menang. Bab hitung-hitungan dene menang. Dan aku tawakal langsung gelem den. Berarti tok itu 9 ya. 5 berarti piro? 14. Sehingga 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, no? Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya sing poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Tapi sing karuan di 14 itu. 14, 15, 16. Nah karena Nabi itu adalah badrun ibarat rembulan terus dianggap aja Toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Mereka tamamul badri itu 14 kalian pinten 15. Iya terus ana ulama sing carane mengkaitkan Toha maknane Kanjeng Nabi mereka anta badrun anta samsun. Nah sama nak takok Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini jadi tanggalan niku sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Kok bulan itu mesti mukhtalaf ale. Tapi jelas kalau awal apa mudawwar, awal apa sempurna itu mulai pinter. Sekawan welas. Mulane sekawan welas 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu koyok 14 ya mirip 15, 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Ama'aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung orang Yahudi. Hak berapa, mem berapa? Hadihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, yang pakem mesti bener ya wallahu
alam ngono. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makomem dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi wong paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wawahu. Alah, gayamu koyo ora roh Yasine tok. Liyane Yasin ya ora roh. Nah. Jadi kowe tak takoki, piye cung artine Yasin? Bahwa alam Gus. Bareng tak takoki. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafatahum majabe ya. Wallahu a'lam. Jadi kowe iku super wallahu a'lam. Mulane apa sayang kowe. Saking sayange goblok diterusno mergo wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Atau digoblokno terus muni wallahu a'lam. Mulane sing rido, paham nggih? Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan iku apik. Berarti goblok apik. Lah aku bila sampean orangnya yakin ya. Aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok kok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to, Gen. Aku alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang iku mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Ya jale misale Ruhin mondok. Misale kan mondok, meskipun ora terjadi. Ruhin mondok 16 tahun hafal Quran luanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Ruhin. Keriting gendut umur umur 16 imut-imut. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Kowe hafal Quran tak paringi gampang kok untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, wong berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ning Langgar Penceng. Tapi akhirnya mulang Quran dah cilik-cilik. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ndekne, ada pengajian Quran sebab ndekne karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Napa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu dhuwit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah melok ngenyek dosa kowe melok ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblok kamu jarak ngono. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulane aku tetap hormat. Hormat banget, berarti hormat banget. Maka hidup ini, makanya kula suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak ana pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. Dikekno masjid sing lebih enggak urip atau dikekno pondok. Ya paling penting dizakati. Gue pribadi ya sak kadare, gue anak bojone ya sak kadare. Jika ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3 persen. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas iso 100%, iso 50%, iso 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain, wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri nggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khazun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah. Hingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman. Mari ruwet.
Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu dawuh Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagian riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya, maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana, basuh haid itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian enggak perlu kenal saya, kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmunya Allah Subhanahu. Orang kok terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Lha iku mergawe jenenge napa? Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah, jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu, andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu, Quran itu begini, hamim, dia tahu, ha itu merujuk apa, mem merujuk apa, jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya, sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam, dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Lah saya milih makom sing dek-dekan, mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Taman milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur, tapi akhirnya nganggur klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sakjane ora tawakal. Angger gak di toko ora nganggur dhewe. Cuma aja wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasannya apa? Tawakal. Jelas, mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan, padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau faham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Ya, saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Apa? Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang enggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam, tapi kok ngerti polanya, piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibana, untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya ndak jelas. Ini setengah-tengah. Piye-piye Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi, mergo urutannya ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung boten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung boten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana ditasqa. Sambung boten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, salatullah ala toha ala wallahu alam, salatullah salamullah ala wallahu alam. Lho kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Nah, ya makanya kita warai. Jadi tidak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam, tapi tetap kita tahu pola. Ya caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya, termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap aja tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri, karena bulan mulai seri itu tanggal pinten? 14. Nah, kok takok, kenapa enggak tanggal 15?
Nabi dhewe iku yo ngalami dari 14, 15. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah. Sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Ya tapi aja terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjadun yo keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa? Sanad, dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamullah ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi, jadi sholatullah salamullah ala toha ala wallahu a'lam bareng wa alam mbok sifati Rasulillah, kan aneh. Jadi utusannya Allah iku wonge wallahu a'lam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar, penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter. Soalnya ra ngaji kang pinter. Sesuk ora usah mangkat wis pinter, no? Nah, inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung, yang jenenge Rasulullah, kenapa? Ada Rasul delegasi, kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rusulu Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah, tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Lah yang utusannya Isa jenenge Al-Mursalun, tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan. Ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Ya, harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh ke mana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Dong nak ke dakwah gawe gampang aja gawe angel. Saiki dakwah kan digawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Son sistemnya tak 3 juta. Lha nerangno ilmu ra jelas manfaate kok akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Pokok ilmu digawe gampang, apa nerangno ilmu cek repote. Tapi ra nyindir, biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nak niati siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, butuh ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangnone ya gampang, kitope ya gampang, masyarakate ya digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen Kanjeng Nabi pengen ngaji kadang sahabat ya jek turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku pengen nyontoh mbek selawatan kok dinyek kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian. Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nek ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid ku keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok ada hadisnya enggak? Padahal nek ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang pede ta kok ngono subhanallah zaman akhir te apaan. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Nek dongane tiyang turu, Pak." Ya lah ya nak ngaji iku turu. Ngene takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo agar ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak hafal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget gini, wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula kok sing protes kanca kula alim.
Ya tak warai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak proposal pengajian datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk. Ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi orang untuk ilmu jenenge turu. Jadi mulane kula nu dadi kiai wis lega atine. Sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmuku cukup untuk menganalisis itu. Jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang malih ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Sunan Wijogo. Kalijogo dakwah daerah Seragen, Boyolali sampai Jogja menawa tapi aku ora rodo Jogja tenan pura tapi Karwan tok Solo 3 Boyolali Seragen tapi menawa tok Jogja Barat. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makomnya banyak Sunan Ampel, Mbah Ibrahim napa? Asmorokonti. Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmorokonti. Nah, bahasa Arabnya As-Samarkonti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi ketika dari mana itu Thailand atau Cempo. Cempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja. Tapi sakjane rapati Kamboja. Kowe kok roh nek iku Kamboja ya ora roh. Pokoke Cempo lah. Ya kalau enggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah. Wah, angel teman redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Wah, angel nerang wong sufi angel. Mergo kowe wis terjustifikasi, penting ku nak ra paham muni wallahu a'lam. Kacau. Gayane sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Biasane nulis iku rada golek dhuwit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makome ya dhuwur. Penting seneng kiai. Nah keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan, kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab nopo belajar. Intisab kan ada dua, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Hingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqatiun yaumal qiyamah illa nasabi wasabab. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab, yaitu napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi kowe sekali ra alim wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slangnya kayak ana penggemar itu. Nah, karena bapaknya Ibrahim Asmorokonti itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto, karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham napa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat
kota. Karena semua nabi itu litung ziro ummal qura wa man haulaha. Nah, kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu disebut arsalna ilaihimus. Nah, utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono konco ngrumpi, konco rembukan. Nah, dhewean kan repot. Nah, 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azzazna bisalih. Terus sunnah keempat, biasanya dalam proses dakwah itu dibenci banyak masyarakat. Kemudian Allah selalu bikin 1-2 orang yang mau iman dari kampung situ. Ya, dalam konteks ini Habib An-Najjar disebut wajah min aqsal madinati rajulu yas'a. Jadi polanya Allah ini akan terulang terus. Kalau kamu di dakwah di desa binaan, maka yang nolak banyak, tapi selalu ada 1-2 yang menerima kamu. Nah, ini yang awal 1-2 menerima kamu, insya Allah awal dari kebaikan segalanya. Asal kamu sabar. Dan itu harus dilatih. Dimulainya dari mana? Ya dakwah ilallah walillah. Tapi kalau motifnya sudah uang, akhirnya kita repot. Daerah ini prospek karena ngerti HE kiai. Daerah ini ora prospek, ora roh HE. Akhirnya sing ora prospek udah mek sugihan di ritual sing kejawen, sing cara zahir syirik dijauhi para kiai. Bareng diserang kubu sebelah kene bengok. Nah, kelakuan kok ngono iku apa-apaan, paham ya? Jadi kita ini sudah salah kaprah. Jadi dakwah ning daerah prospek ekonomi maksudnya. Tapi ora gelem dakwah ning daerah bina. Lho kula gadah cerita niki demi napa? Demi kebenaran kula ungkapno. Di Pasuruan itu ada desa namanya Cowek. Itu dulu bapak ke sana itu pakai truk power. Truk power. Itu kampung situ riyen abangan. Saat ini termasuk menjadi kampung terbanyak hafidnya. Itu sekarang saya teruskan sudah jadi kampung yang maju itu hafid terbanyak, termasuk terbanyak itu di situ. Itu dulu bapak ke situ numpak truknya power, nara truk power iso munggah. Saya masih ingat kecilnya dijak ke sana. Terus sekarang yang dulu dibina bapak saya sudah diputu. Sekarang saya teruskan. Saya masih dakwah di sana. Kadang ya ada sowan ke saya. Wes keren. Mulane kula nganti saiki ya ora perlu tak ceritakan, saya masih punya desa binaan di Kalimantan, di beberapa daerah itu santrinya ngaji di saya tak bina karena tadi ada yang di sentral, misalnya saya di Jogja gini namanya sentral. Kemudian ada yang dikirimkan ke desa-desa apa? Binaan. Dan itu cukup delegasi karena kalau kiainya induk ikut nguyur ning kono, engko terus kene kosong. Kadang tuke wayoan tok ora binaan. Ya ora apa-apa halal, tapi kadang iku binane ra kasil tapi wayahe kasil. Ya wong akeh ya macam-macam. Kowe ora usah protes. Engko nang protes ustaz juga manusia, jawabe mung ngono ustaz juga manusia. Intinya itu menjadi inspirasi Rasulullah kemudian bikin dakwah tadi. Makanya Rasulullah ketika sugeng rungono Nabi jelaskan pada akhirnya di mana? Madinah kan. Anggap saja Madinah itu ya Ummul Qura. Tentu Ummul Qura pertama itu Mekah. Terus kampung kedua Nabi putih Medina. Saya beri contoh ya. Attab bin Usaid diutus di, ada yang baca Asid, diutus di Mekah. Ali, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian siapa tadi? Mu'ad, itu diutus kemana? Yaman. Terus beberapa sahabat diutus ke Ethiopia, ke Habasyah. Itu malah banyak sekali, termasuk Sayyidina Utsman. Banyak, paling banyak itu yang delegasi kemana? Habasyah. Tapi ada yang cerita itu pasnya agak Ethiopia, sekarang sudah jadi negara sendiri, Eritrea atau apa namanya. Tapi ya masih wilayah apa? Ethiopia. Sekarang ada kampung yang jan dulu sahabat di situ, namanya, kalau nggak salah Eritrea. Tapi ya daerahnya mana? Ethiopia. Terus ada beberapa sahabat yang zaman itu sudah ke Syam, Syria, pokoknya Syam, Syria, Lebanon, Yordan, Palestina. Jadi dulu Nabi itu enggak berhenti ngirimkan delegasi. Dan rungokno tenan iki. Dan delegasi ini Nabi kalau ditanya, lalu bima danakdi ya Rasulullah. Lalu ketika saya tidak dekat jenengan, kalau ada orang tanya hukum itu saya pakai apa? Kata Nabi ya bi kitabillah, kamu panduannya ya kitabullah. Kalau enggak babi sunnati Rasulillah. Kalau enggak al-khikil asbah bil asbah wan nadhir bin nadhir. Ya mirip-miripkan lah, yang mirip ya mirip, yang mirip ya mirip. Sehingga Imam Suyuti itu punya kitab namanya Al-Asbah
wan nadzair. Jadi cari kemiripannya. Apa? Misalnya begini, rungokno tenan. Hukum itu kan mesti ada master. Ya, kalau kamu menjadi pakar fikih itu hukum itu mesti ada master. Master ini kemudian menelurkan furu'. Nah, furu' ini kalau dalam fikih disebut hadal hukmu mufarra'un ala kadza. Hukum ini dicabangkan ngikuti indukan ini. Misalnya begini, rungokno awas ya. Tak latih ahli fikih. Ini kan sawal-sawal kan sudah mangan toh. Nah, wingi Ramadan goblok kan alasannya ramangan. Senajan toh ya alasannya aslinya ya asli, cuma kan dia alasan apa? Sawal kan semangat. Rungokno ya. Misalnya hukum begini. Tak warai. Engkok ketara ke pinter ta ora? Mergo aku cek berharap ke pinter. Ana wong iku njimak bojone ning wulan Ramadan. Rino. Napa? Rino. Hukume piye? Njimak bojo ning Ramadan hukume batal ora? Batal. Pinter rada pinter separo lah. Kemudian njimak bojo ning wulan Ramadan itu hukumannya berat. Yaitu kafaronya selain kodok harus merdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau ndak memberi makan orang 60 orang miskin, 1 miskin untuk orang 1 mut. Pokoknya berat hukumannya. Disebut tidak kubro. Rungokno. Lalu menurut Imam Syafi'i, pelanggaran dengan sanksi seberat itu adalah hanya untuk jima. Sehingga kalau kamu batal lewat makan, ya tidak kena hukuman seberat itu karena makan tidak jima aja tidak makan. Cara cangkem elek wis suwe bah nek jima ra makan ra jima. Cara cangkem elek. Mergo jima dianggap terlalu seru, meskipun halal dianggap seru. Cek kurang ajar poso-poso batal demi jima bojone. Ya tentu iki contoh bojo ayu, bojo elek wis ora kepikiran. Ya coba bayangno mosok lho Gus, ngempet sedina ra kowe bojomu elek dadi ra bayangno kowe kok coba bayangno ambek awakmu to. Iki bayangno iku wong Arab mangane daging, ke mangane mendoan. Mendoan tempe apa meneh? Apa sing tahu apa badem iku? Tahu susur terus apa? Jadah terong yo mesti subhanallah. Ora iso dikiyasno. Wis mangane mendoan bojone elek ora ngarah kecelakaan ngono. Iku bayangno wong Arab mangane daging bojone ayu. Wes Mustafa khusulah cara wong Arab sing ayu bangir ngono. Wes ora iso ngempet tak jamin. Posisi gelem halal. Jadi kok coba yang awakmu dhewe sing mangane napa? Mendoan tahu susur jadah. Iku ora sereten nek sak apik. Kula pertama mangan jadah iku kaget. Kula niku kan rodok kiai lho. Rodok kiai iku nak mangan niku golek sing gampang, bar jatah tak pangan kelet kabeh bingung. Suwe-suwe ning Jogja kulino, kan aku dhisik ora kulino mangan yang seperti itu. Suwe-suwe saiki kulino. Alhamdulillah ora tau keleleden. Pertama keleleden. Aneh cara daerah kula kan apa? Aneh. Pomene jenenge jadah kok elek temen. Kira apa maknane jadah? Jenenge tok sing elek, rasane enak. Maksudnya jadah ketan sing enak ora mbok terusno. Oh, musuh zaman hoax ini bahaya nek gak diterangno detail. Rungokno tenan, iki tak latih alim ya, mergo ilmu barokah. Kula nu untuk barokah ulama-ulama sing mun kabundut maupun sing ijek sugeng. Rungokno. Sehingga cara Imam Syafi'i ya jima itu tidak makan itu tidak jima. Oke, kita setuju. Karena jima itu dianggap terlalu serem. Napa? Ya serem tuh misalnya begini, gue bertamu gue neruhin, terus mangan segone kan normal, terus pamit, kan nyelek kamar ya gue jimak bujuku, kurang ajar tuh, tamu gue kurang ajar tuh, ya kurang ajar. Tapi cara pikiran Imam Malik, ini mazhab Maliki, kenapa hukumannya seberat itu? Kenapa hukumannya seberat itu? Karena hadku hormati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan, melecehkan Ramadan, tidak menghormati harkat Ramadan dengan tanpa uzur yang sah. Sehingga kalau kamu makan mie atau makan sate atau makan jadah tanpa uzur syar'i, tanpa sakit, maka hukumannya sama. Karena dianggap melecehkan Ramadan tanpa uzur syar'i. Imam Malik cara berpikir, memangnya jima bojo statusnya haram kan tidak zina. Jima bojo status halal apa haram? Halal. Bedanya apa dengan makan? Ke jima lebih mangan bedanya apa dalam hukum halalnya? Sama kan?
Kenapa hukumannya berat? Padahal jima itu halal. Karena hakku hurmati Ramadan min ghairi udhrin syar'iyyan, merusak kehormatan Ramadan tanpa udzur syarak, sehingga dihukum seberat itu. Kalau gitu tidak harus jima, makan ya sama, rokokan ya sama, apa saja sama. Paham ya? Ya sudah seperti itu, namanya al-hikin nazir bin nazir wal asbah bil asbah. Maka menjadi lazim dalam hukum fikih, ketika sesuatu disebut itu mewakili yang lain, yang semakna, jadi buat kias. Saiki wong malah gergakno sunah Nabi keliru. Sunahnya mana? Sunah mbahmu. Zaman Nabi Sugeng wis ana kias. Justru Nabi menyuruh kita pakai kias karena sunnah itu tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena Nabi yang pernah dilakukan Nabi tentu jumlahnya terbatas. Mau tidak mau dalam hukum terkini kita pakai kias. Saiki sithik-sithik ora oleh kias, kudu sunnah. Maka untuk melawan seperti itu saya kudu cangkem elek gerem. Tapi cangkem elek kerape ulama kok cangkem elek. Malah tak wakil lo kowe sing wis pantes cangkem elek ngono. Kalau di murid cangkem elek kan, ya kok kowe ngono iku maksudnya ditakoki. Gimana hukumnya salaman setelah sholat? Oh enggak ada tuntunannya, bid'ah. Jare sing cita kubu sebelah mau carane. Jare sing santriku ya rada kurang ajar kok kowe ini. Jare santriku, ya ndak usah dihukumi bid'ah, biasa saja. Mana ada di fikih hukum biasa saja? Ya pokoknya biasa saja. Alasannya apa? Kamu setelah sholat ke kamar mandi boleh enggak? Boleh. Kamu setelah sholat kencing boleh enggak? Boleh. Ke kamar mandi kencing boleh. Lalu nyalakan HP boleh. Nah kenapa kalau salaman enggak boleh? Bedanya apa dengan nyalakan HP? Waduh cangkem elek. Cerita cangkem elek. Maksudnya itu akhirnya satu-satu yo satu-satu. Lah kula sebagai kecelok wong alim do takok aku, dua-duanya takok. Cara jenengan sepundi? Padha nganggure ya mrene ngono. Lah kok saged Gus ning dinggon argumentasi hukum kok ketemu pangeran debat ben pangeran sing mutusno. Karena ngene iku sepadha lucune. Padha lucune lho wong padha nganggure debat ngono lah apa. Nek kowe wong parek pangeran, bar salat ben nguyo ya nguyo timbang nguyo ning masjid. Sing kepengin salaman nggih monggo salaman. Ora mbek wong ayu mbek Rugen Mustofa ndak ape sahabat nang padha. Ya monggo. Sing ape jagongan nggih monggo. Wis biasa wae. Sementing nak bar salat bar salam wis aja salat meneh. Engko salat ba'diyah. Jadi dulu Nabi ku malah nak bar salat mesti omong-omongan. Mergo kesunatane memisah salat fardhu dan salat sunat. Maka lakukan sesuatu. Di antaranya merubah tempat duduk atau ngendikan. Jadi dulu itu enggak terikat. Ayo, ngono iku jenenge kias. Kalau kamu bar salat, boleh enggak kamu setelah salat nyalakan HP? Ya boleh. Boleh enggak setelah salat nge-SMS orang? Ya boleh. Kok enggak dihukumi bid'ah? Kenapa salaman tok yang tersangka? Nah, itu kias. Tapi kalau terus mendingin berhubung sama-sama enggak ada dalilnya, milih yang enggak salaman. Tepaan pinggirnya kira cocok. Ya, tapi ada ngono jujur. Yang ini enak cocok salaman, ora cocok ora usah. Malah angel meneh kan hukum ngono kan. Tapi susahnya apa sih kita tidak ngomong seperti itu? Sing salaman yo keben, wong ini alam demokrasi. Sing ra salaman yo keben ya biasa wae. Wong bar salat itu perintah pangeran eling pangeran. Ya sudah. Ana sing eling pangeran lewat salaman, ketemu wong mukmin. Ana sing carane eling pangeran nduwi lu terus ngaca tasbih. Ana sing nganggo tasbih bid'ah, nganggo drijine. Ya monggo sementing aja misoi wong. Susah ya apa sih? Waras sithik maksudnya ilmiah sithik. Nah sekarang saya tak bedheki, kayak saiki mazhab Maliki apa Hambali, apa Syafi'i. Mau udah bedekan mau. Maka terus diputuskan kalau enggak ada sunnah Rasul maka al-hikin nazir bin nazir, hukum sing mirip-mirip. Sekarang begini misalnya contohnya. Saya berkali-kali cerita, ini anekdot tapi nyata. Ada seorang alumni penggaweane nabok ibu Juni. Nabok itu kan dengan tangan. Nabok dalam bahasa Jawa dengan tangan kan. Bareng kiai ini dilapuri. Kan "Hen aja geman nabok ibu bojomu." Gang Romulan bojone Ruhen lapor aku, "Gus sakniki mboten naboki, nyaduki." Bareng Ruhen tak celuk, "Hen kok cek nyaduki piye?" Jare sing haram naboki, Gus. Sakniki tak leh nyaduki. Terus aku mending ngene, "Ya aja nyaduki." Gang Romulan bojone lapor, "Sakniki ngidoni." Hanya karena terjebak tekstual, apa? Tekstual.
Berhubung naboi tidak nyadui, kalau naboi haram nyadui ra mesti haram, itu terjebak apa? Tekstual. Coba kalau dia waras sedikit, makna haram naboi itu menyakiti. Saya ulang lagi, makna haram naboi itu maka nyadui juga sama, ngidoni juga sama, ngember nganti utang-utang tonggo yo sama, karena itu sakit loh perempuan utang-utang. Pemilih di cerdas ngono, terus bertakoi sunnah rasulnya mana? Bar saya. Ya malah nak pangeran ngendikan ning wong tua mau fala taqul lahuma uffin. Jangan katakan hus, terus dia mendingin jancuk bapak. Loh kok muni jancuk? Kan tidak uffin. Waras to ora wong sing muni ngono. Kowe sing muni ora lho. Maka sebetulnya zaman Nabi itu sudah ngendikan al-hikin nazir bin nazir. Sehingga kalau orang tua haram dikatakan hus, maknanya haram disa itu yang maknanya sejenis maka sah. Jadi mulai dulu kias itu ada, meskipun ya tentu jangan kebablasan. Yang tanpa ilmu itu kias yang kebablasan. Maka ini penting sekali ngaji. Nah, para delegasinya Rasulullah dulu dibekali gitu. Sayyidina Ali ditanya, terus kaidahnya yasiru wala tu'asiru basiru wala tunafiru. Bikin mudah, bikin ceria, jangan bikin susah. Bikin gembira, jangan bikin susah. Mulane kalau ngaji seneng guyon. Perkara ini kowe wis sumpek ning omah, rai-raimu wis rai sumpek. Lah wis sumpek ning nggon ngaji, disumpekno pisan. Kan sumpek dobel. Stres malah ngel-ngel wong. Jadi tidak guyon nae ben rileks, lali utang sejenak, no. Mergo nak dawuh Nabi jelas basiru beri berita gembira. Nah, pokoke teko ngaji ra paham lah swarga, wis pokoke kaya berita gembira. Mbok tenan apa ora sok mben kok. Cocokane sok mben. Ya agak-agak tenan, aku ikhlas ya tenan. Mulane cara kiai-kiai kuno nak ngakali. Yo kowe ngaji mbek aku mesti swarga, asal ikhlas. Ana tambahane ana asal ikhlas wae. Jadi saya ulang lagi ya, kias itu enggak bisa dihindari karena yang dialami Nabi itu hanya jumlahnya terbatas. Lalu sahabat tahu ini hukum ini ikut partai ini partai ini. Tahu karena al-hikin nazir bin nazir wal albah bil asbah. Nah, ini Imam Suyuti ngarang kitab al-asbah wan nadzair. Jadi cari mirip-miripnya. Misalnya gini, tak beri contoh. Aku sholat kan ya, Allahu Akbar. Kemudian ada setengah upo, bukan sampai satu, titik, cilik terus kelek. Itu kecelok makan apa kecelok keuntal? Loh, cilik kelek. Kecelok makan apa kecelok keuntal? Keuntal. Maka potensi tidak batal itu tinggi. Tapi nak upo sitok ning tangan mbok jupo. Wis salat maksudnya, terus mbok lebokno. Iku keuntal apa mangan? Mangan. Jadi akhirnya kita bedakan mana yang abdan, mana yang sahwan. Sehingga yang amdan meskipun kecil hukumnya makan. Kalau makan berarti membatalkan sholat. Tapi ning bab tamu, sholat itu batal dengan makan. Tapi ning bab tamu, jong tamune kayak no mangan, tamune kasih makan. Terus bukai uposito. Ini di bab sholat sudah makan namanya. Paham ya? Neng bab sholat, sing darani mangan batal lu sak upo apa kudu sak piring? Sak upo. Nah neng bab nyugoi tamu, sak piring apa sak upo? Sak piring. Sama-sama istilahnya makan, tapi orang akan tahu konteksnya. Makanya dibutuhkan kontekstualis, muktadul hal, bukan sekedar tekstual. Nah sekarang orang malah mau didorong supaya terlalu tekstual, ya tidak bisa. Apa ngajak goblok bareng? Lah nak nuruti bid'ah kowe ngaji bid'ah, mana ada Nabi wa tafsir Jalalain. Wong Jalalain ora ngono. HP Nabi ora tau nganggo HP. Pemene WA nang tambah ora tau. Partai, zaman Nabi apa ono partai ngene. Terus tak takoki, lha kowe salat kok ning Indonesia, Nabi ora tau lho salat ning Indonesia. Malah panjang kan kalau diterus-teruskan. Maka kita hanya ngambil Nabi ku sholat itu sujud ning Allah Subhanahu. Maka yang penting itu sujud. Nabi ketika sujud itu baduke sak ngisore aliyah, sak ngisore bokong. Maka syarat saya sujud itu
dari ulama-ulama bokonge kudu sak dhuwure bathuk. Oke. Tapi tentu itu contoh kondisi normal. Lah saiki misalnya ana wong sujud delalah nggone ndas iku tingkat. Tetep sah ta ora? Kaya sujud ning nggone daerah-daerah sing kaya ning Arab lho, nek saya haji sujud ning bokong lho. Ya sudah, jenenge darurat itu tidak kondisi normal, selalu istisna dalam keadaan darurat. Makanya ketika Imam Ghazali sama masih ingat betul. Umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Wapalo. Nek ben darani wong alim, utawa ya alim tenan, utawa ibu-ibu pokoke penting ngapalno. Ya umumatus syar'i makhsusatun bima naqalahu ulama uddin. Atau bima naqalaha ulama uddin sami. Sesuatu yang umum dalam redaksi syariat pasti ada istisna. Yang ulama itu tahu, istisna itu pengecualian. Misalnya begini, saya ngomong gini, nyekel bojone wong haram ta ora? Jawab ya. Jawab kan, nyekel bojone wong haram ta ora? Haram mutlak apa ana pengecualian? Haram mutlak. Kemudian ayo kan tambah haram. Elek haram. Tapi tetap meskipun itu tidak diungkapkan ulama, semua ulama ngendikan nyekel bojone wong haram, haram besar. Ya selain haram rawan dibacok nek bojone Madura. Ya haram plus rawan dibaca. Tapi misalnya terus ke berdasar pegangan itu, kono bocah ayu kelintir ning selokan. Terus mbok baro. Kok mbok barokin? Haram Gus. Ya mati lah dul. Meskipun tanpa istisna orang tahu dalam konteks seperti itu pasti istisna. Paham ya? Ad-darurat tubihul, maka harus kamu selamatkan. Lah anak wis selamat kok ijek mbok cekel iki. Iku ngeluai batas jenenge. Meskipun takbirnya tadi haram memegang perempuan, haram melihat perempuan. Ada aturannya. Maka ulama kemudian membuat beberapa pengecualian. Haram melihat perempuan kecuali untuk kesaksian, untuk mulang, untuk mergawe. Untuk mergawe kaya wong saleh lah nek ape haji, gelem ra gelem ndelok pramugari. Kan gak ana pramugari kok Mustafa jenggoten-jenggoten. Kepengen wong Melayu tapi gelem ra gelem kan delok pramugari, tapi ya sekadar muamalah. Nah saiki terus ana cah nom-nom nakal. Gus kula delok cah wedok tapi muamalah ngopi. Waduh iku perkara. Sing muamalah ngopi ngene lho, ana kiai saleh lunga maro Jakarta, kepengin ngopi terus mandek, kebetulan bakule ayu. Lha iku halal. Mergo niate ngopi kebetulan bakule ayu. Nak kowe kan mbok bidhek, mana bakul sing ayu? Terus mbok parani, lha iku beda. Ya, dadi beda wae. Nak kepen halal ya. Kowe iku maro Jakarta, ya. Gak pilih-pilih kan, terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Terus ngopi sak kadare, umume wong ngopi 10 menit ya tetep 10. Lha iku insyaallah halal. Tapi nak kowe bidik sekian titik. Terus kamu menentukan arah ngopi di mana? Iku masih muamalah ya tetep ya terus nodi. Jelas iku beda. Karena tadi umumatus syar'i iku makhsusatun bimana qalahu ulama uddin. Jadi meskipun takbir itu umum, misalnya gini. Misalnya ini contoh gampang. Siapa saja membunuh orang mukmin, maka dia masuk neraka selama-lama. Bunuh orang mukmin. Redaksinya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha. Lalu ada eksekutor kisos. Saya ulang lagi, eksekutor kisos. Misalnya Ruhin bunuh Mustafa yang amdan. Kan kena hukum kisos. Kemudian eksekutor ini bunuh Ruhin. Ini masuk ayat itu enggak? Enggak kan, karena dia bunuhnya karena tugas. Padahal ayatnya tadi siapa aja yang membunuh orang mukmin, padahal eksekutor juga bunuh orang. Tapi kan nggak bisa masuk itu, paham ya?